Terima kasih Anda kembali di Kabar Pagi. Pemirsa, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkap korban mutilasi yang potongan tubuhnya ditemukan di Jembatan Kelor di Bangunkerto, Turi, Sleman. Korban mahasiswa perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang dilaporkan hilang beberapa hari lalu. Dua orang pelaku mutilasi di Turi, Sleman berhasil ditangkap petugas Ditreskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Masing-masing berinisial W, asal Magelang, Jawa Tengah, serta RD, warga Jakarta. Keduanya ditangkap dalam pelariannya di Bogor, Jawa Barat. Polisi juga berhasil mengungkap identitas korban, yaitu seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Korban asal Pangkal Pinang, Bangka Belitung, sebelumnya dilaporkan hilang di Polsek Kasihan, Bantul beberapa hari lalu. Korban dibunuh dan dimutilasi di tempat indekos pelaku di wilayah Triharjo, Sleman. Usai dimutilasi, potongan tubuh korban dibuang di beberapa lokasi. Namun polisi belum menyampaikan motif di balik aksi sadis tersebut. Tim menemukan identitas korban. Identitas korban tersebut atas nama inisial R, yang bersangkutan adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Kemudian dari pendalaman tim berdasarkan digital forensik, kemudian pengolahan TKP serta informasi lapangan yang didapat, kami tim menyimpulkan tim mengerucut kepada terduga pelaku. Untuk terduga pelaku yang kami amankan adalah inisial W. Ini warga KTP-nya warga Magelang. Kemudian saudara RD. Ini KTP-nya warga DKI Jakarta. Sampai saat ini pelaku sudah ada di Direktorat Reserse Kriminal Umum, kemudian akan dilakukan pemeriksaan intensif terkait dengan motif, kemudian perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti pisau, cangkul, ponsel, tali, serta beberapa alat masak. Kedua pelaku akan dijerat pasal pembunuhan berencana. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Kepolisian menggeledah rumah kos pelaku mutilasi terhadap mahasiswa di Yogyakarta. Petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY bersama dengan tim Inafis mendatangi rumah kos pelaku mutilasi di kawasan Triharjo, Sleman. Petugas kemudian masuk dan menggeledah ke dalam kamar kos yang selama ini ditempati oleh pelaku berinisial W. Dari dalam kamar, petugas menyita barang bukti berupa senjata tajam dan alat rumah tangga. Barang-barang tersebut kemudian dibawa ke Mapolda DIY sebagai barang bukti. Pemirsa, informasi terkini pengungkapan kasus mutilasi di Sleman, Yogyakarta akan disampaikan oleh rekan kami, ada Andri Prasetyo langsung dari lokasi. Selamat pagi, Andri. Selamat pagi, Andri Prasetyo. Apakah sudah ada motif yang disampaikan oleh pihak kepolisian mengenai kasus ini? Ya, selamat pagi Indi dan juga pemirsa. Memang motif dari aksi mutilasi yang terjadi di kawasan Sleman, Yogyakarta ini hingga saat ini masih menjadi tanda tanya. Karena memang kepolisian daerah istimewa Yogyakarta hingga kini belum mengungkap motif di balik aksi mutilasi terhadap korban berinisial R ini. Polisi masih terus mengumpulkan keterangan pelaku. Ini yang karena memang pelaku sendiri baru ditangkap pada Sabtu malam dan langsung dibawa ke Yogyakarta. Pelaku ditangkap di kawasan Bogor, Jawa Barat, yakni dua orang yang berinisial W, warga Magelang, dan juga RD, warga Jabodetabek.
polisi masih terus menggali informasi dari tersangka ini, ya kenapa alasan dibalik aksinya yang membunuh R ini hingga memutilasi tubuhnya menjadi beberapa bagian lalu membuang di beberapa tempat. Informasi lain memang polisi juga sudah menemukan beberapa potongan tubuh yang dibuang pelaku. Jika pada awal penemuan di TKP pertama baru ditemukan 2 kaki dan 1 tangan kiri, kemudian polisi menyisir di sekitar lokasi lain dan berhasil menemukan bagian kepala yang ternyata ini oleh pelaku dikubur di salah satu lapangan di Kelurahan Merdikorejo, Tempel, Sleman. Lokasi penguburan kepala ini berada sekitar 3 hingga 5 kilometer dari TKP awal ditemukannya potongan kaki dan juga tangan. Selain itu, polisi juga sudah menemukan bagian lain dari tubuh korban, akan tetapi memang belum seluruhnya potongan tubuh korban ini berhasil ditemukan oleh polisi. Dan polisi sendiri juga sudah menggeledah mendatangi tempat kos pelaku yang berada di kawasan Triharjo Sleman ini. Dan di tempat kos ini, menurut keterangan polisi dalam konferensi pers kemarin, korban dibunuh di lokasi kos ini dan kemudian jasadnya dibuang di beberapa tempat di kawasan Sleman, Yogyakarta. Demikian informasi dari Yogyakarta, kita kembali ke Jakarta. Indi. Andri, tapi apakah pihak kepolisian ini sudah melakukan penggeledahan terhadap barang-barang milik korban? Apakah ada yang hilang dan kira-kira kapan ini motif akan disampaikan oleh pihak kepolisian? Ya, Indi, terkait barang-barang korban memang kepolisian belum menyampaikan apakah ada yang hilang. Akan tetapi korban ketika pertama kali dilaporkan hilang pada 12 Juli lalu ini memang dia sudah tidak bisa dihubungi begitu. Artinya mungkin HP korban ini menjadi ataupun dirusak oleh pelaku seperti itu karena memang saat meninggalkan kos pada 12 Juli lalu korban ini hanya membawa handphone saja, sementara di tempat kosnya ini barang-barang ditinggalkan seperti itu. Kemudian polisi kemarin dalam konferensi pers juga menyampaikan akan segera menggelar rilis kembali konferensi pers untuk menyampaikan motif dari aksi sadis ini. Mungkin dalam beberapa hari ini kepolisian akan mengungkap motif yang sebenarnya yang terang benderang untuk mengungkap aksi keji di balik pembunuhan disertai mutilasi ini. Indi. Kalau dengan keluarga korban Andri, apakah ini keluarga korban yang informasinya bukan berasal dari Yogyakarta akan datang ke Yogyakarta untuk mungkin melakukan tes DNA dan semacamnya? Ya, untuk keluarga korban sendiri memang korban ini berasal dari Kabupaten Pangkal Pinang di Bangka Belitung. Ini merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Dan memang hingga saat ini belum ada informasi apakah keluarga korban akan datang ke Yogyakarta. Namun terkait tes DNA, ini memang polisi sudah melakukan tes DNA terhadap potongan tubuh korban yang ditemukan. Sementara untuk tes DNA terhadap keluarga korban ini masih memang belum dilakukan. Dan ini kita masih sama-sama menunggu update informasi dari kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Indi. Ya, kita nantikan bersama update informasi dari kepolisian setempat dan kita harapkan ini pelaku bisa dihukum sesuai dengan perilakunya. Terima kasih Andri Prasetyo mengabarkan langsung dari Sleman, Yogyakarta.